Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Kita akan berdevosi bersama di hari Jumat 22 Januari 2021. Ibu akan putarkan lagunya, silakan anak-anak bernyanyi dari tempatnya masing-masing. Ya, anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Sekarang kami mau belajar mengenal firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengarkan pagi ini menjadi kekuatan dan pedoman dalam langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yosua pasal 3. Silakan anak-anak membuka Alkitabnya dan membaca Yosua pasal 3 dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, anak-anak, mari kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dengan topik memasuki persekutuan yang kekal dengan Allah. Di bawah pimpinan Yosua, bangsa Israel keluar dari Sitim dan bermalam selama 3 hari di dekat sungai Yordan. Nah, saat itu musim menuai dan sungai Yordan sedang meluap airnya. Jadi airnya sangat deras ya arusnya. Di atas pegunungan dari mana sungai Yordan itu bersumber, salju telah lama mencair. Jadi anak-anak tahu bertambah pula air sehingga deras arusnya ya. Kemudian musim hujan tiba dan sungai Yordan menjadi sungai yang sangat dalam dan deras arusnya. Sehingga berbahaya bagi orang yang berenang atau melewati sungai tersebut ya. Nah, selama 3 hari di sana mereka tidak bisa menyeberangi sungai Yordan. Kenapa? Karena kondisi sungai Yordan sedang meluap ya. Nah, mereka belum terpikirkan cara terbaik untuk menyeberangi sungai Yordan ya.
Akhirnya Tuhan menyatakan dirinya kepada Yosua dan mengatakan bahwa dia akan membawa mereka masuk ke Kanaan lewat jalan yang tidak mereka ketahui. Jalan baru yang mengagumkan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya, ya. Nah, di sini Yosua menyuruh orang-orang Israel untuk menyucikan diri dengan membersihkan diri mereka dan mencuci pakaian mereka, ya. Nah, ini kenapa? Ini artinya bahwa pembersihan yang mereka lakukan ini merupakan lambang dari penyucian hati mereka yang terjadi ketika mereka mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Allah, ya, dan memutuskan hubungan dengan dosa, ya. Nah, jika mereka tidak melakukan pembersihan ini, maka mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan yang akan menampakkan diri sebagai Allah mereka di tengah-tengah mereka, ya. Di dalam mereka melakukan hal tersebut, maka mereka semakin mengenal dan menyembah Tuhan serta semakin dekat dengan Tuhan, ya. Jadi, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Allah, maka keesokan harinya Yosua memberitahu para imam untuk membawa tabut perjanjian dan mengangkat tabut itu di depan bangsa Israel, ya. Jadi kita lihat di sini Yosua melakukan segala yang diperintahkan Allah kepadanya, ya, yaitu Yosua memberitahu para imam untuk membawa tabut perjanjian dan mengangkat tabut itu di depan bangsa Israel. Tabut perjanjian itu apa? Tabut perjanjian adalah tanda bagi bangsa Israel bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka, ya. Allah juga berada di tengah-tengah umatnya pada masa sekarang ini, ya. Jadi Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, ya. Jadi selain itu, mujizat Tuhan terjadi, ya, ketika kaki para imam itu melangkah masuk ke Sungai Yordan, tiba-tiba air mengalir dari utara itu berhenti seperti yang telah Tuhan katakan. Hal ini terjadi karena bangsa Israel percaya kepada Tuhan, ya. Jadi, seperti Tuhan Yesus juga masuk ke dalam persekutuan yang kekal dengan Allah melalui jalan yang ajaib dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, sehingga kita telah dilahirbarukan di dalamnya, ya. Nah, karena dosa kita terpisah dari Allah, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan jalan bagi kita untuk melewati pemisah tersebut, ya. Sebagaimana bangsa Israel berjalan melewati tabut perjanjian dan memandang tabut itu ketika mereka masuk ke Kanaan, kita juga harus memandang Tuhan Yesus Kristus dan kita akan memperoleh damai yang kekal dengan Allah, ya. Keajaiban menyeberangi Sungai Yordan membawa orang percaya pada keajaiban memasuki persekutuan kekal dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari pada bagian firman ini yaitu yang pertama adalah betapa hebat kuasa Allah, ya. Allah sanggup melakukan perbuatan ajaib bagi umatnya. Dan yang terakhir, untuk dapat melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, kita harus hidup kudus dan memandang pada Tuhan Yesus saja. Ya anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami telah belajar firman-Mu dan kami sungguh percaya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami sehingga kami dapat melakukan kehendak firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pembelajaran kami sepanjang hari ini.
Mari Tuhan menyertai, menolong setiap kami dan memberkati kami di dalam proses belajar ini ya Bapa. Kami juga memohon Tuhan menjaga, memberikan kami kekuatan, kesehatan tubuh yang sehat dan kuat di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dan dalam menghadapi pandemi COVID ini, biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Mari memberkati setiap kami, memberkati orang tua kami, para guru. Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sampai di sini firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.